Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita akan membahas Bang Ucup yang unyu-unyu. Saya tidak habis pikir, sekelas yang katanya Ustadz, kok logikanya bisa sungsang. Beberapa hari lalu dia menanggapi video saya tentang pernyataan Bang K. Panik gak? Panik gak? Panik lah kalau kayak nama nongol lagi. Ya. Ia mengatakan Yesus adalah Isa, karena dalam terjemahan Quran bahasa Inggris Isa diterjemahkan Yesus. Sementara beberapa tahun yang lalu, saya dan Bang Ucup berdebat soal kata Nasaro. Menurut Bang Ucup yang unyu, Nasaro bukanlah Kristen, karena kata Kristen tidak ada dalam Quran bahasa Arab. Lalu saya mempertanyakan, kenapa orang Islam menerjemahkan kata Nasaro dalam bahasa Inggris menjadi Kristen? Bang Ucup mengatakan bahwa Quran itu bahasa Arab bukan bahasa Inggris. Giliran Bang K menggunakan bahasa Inggris untuk membenarkan klaimnya, Bang Ucup yang unyu malah setuju. Padahal apa yang dilakukan Bang K, sama seperti yang saya gunakan untuk kata Nasaro. Dari sini kita lihat Bang Ucup demi konten, tidak jujur dan konsisten. Berikut ini adalah video beberapa tahun lalu, menyoal kata Nasaro bukan Kristen. Atau begini saja deh, saya bantu tanpa ragi. Tanpa ragi, saya akan siap murtad jika Anda dapat menemukan satu kata saja Kristen di Al-Quran kami. Ya, silakan kamu cari gitu. Dan pastinya Anda juga harus menunjukkan di Bible Anda sejak kapan Yesus merestui Kristen. Sejak kapan Yesus mengenal Kristen. Nah, silakan Anda jabarkan kepada saya. Kalau Anda dapat membuktikan, maka saya siap dibaptis oleh tanpa ragi gitu. Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan tantangan dari saudara Yusuf, di mana dia menantang saudara tanpa ragi untuk menunjukkan kata Kristen di dalam Al-Qurannya, dan juga menunjukkan dalam Alkitab apakah Yesus merestui Kristen. Dan jika itu ada, maka saudara Yusuf akan bersedia dibaptis. Jujur memang tidak ada kata Kristen di dalam Al-Quran. Oke teman-teman, jadi jelas sekali saya mengatakan di sana bahwa tidak ada kata Kristen di dalam Al-Quran. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa para penafsir di Eropa sana yang menafsirkan Al-Quran dalam bahasa Inggris justru menerjemahkan kata Nasoro menjadi Kristen. Dan bagian inilah yang tidak bisa dijawab oleh saudara Yusuf. Dan dia memframing saya mencocokmologi kata Nasoro dengan Kristen. Padahal saya hanya menunjukkan bagaimana orang Islam di Eropa sana menerjemahkan kata Nasoro dengan Kristen. Bukannya menjawab pertanyaan saya, saudara Yusuf hanya cengar-cengir. Dan berikut videonya. Pertanyaan sederhananya adalah, agama apa kira-kira yang mempercayai bahwa Yesus mati di salib? Agama apa yang kira-kira yang meyakini Yesus adalah Tuhan? Kawan kita satu ini, aduh Bro Bill, pil pahit. Ente kadang-kadang ya. Bro Bill, pil pahit. Al-Quran itu adalah bahasa Arab, bukan terjemahan Inggris, kawan. Oke teman-teman lihat sendiri. Sangat jelas saya katakan bahwa di dalam Quran tidak ada kata Kristen. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa terjemahan bahasa Inggris justru mengatakan Nasoro adalah Kristen. Dan yang berikut ini adalah pernyataan Bang K, yang mengatakan Isa sama dengan Yesus, berdasarkan Quran terjemahan bahasa Inggris. Yang kemudian ditanggapi oleh Bang Ucup yang unyu. Ketika ada statement, Isa bukan Jesus, berarti dia bukanlah orang. Pertama, bukan Islam. Kenapa? Al-Quranul Karim dalam bahasa Inggris menyebut nama Isa alaihissalam Jesus. Peace be upon him. Peace be upon him. Baca. Ya. Jesus, son of Mary, peace and blessing be upon him. Baca Al-Quran bahasa Inggris. Ya, baca Al-Quran bahasa Inggris.
Kita sudah dengarkan bersama, bagaimana Bangke katakan bahwa, jika ada orang yang mengatakan Isa bukan Yesus, artinya orang itu bukan Islam. Apa yang menjadi dasar Bangke mengatakan Isa adalah Yesus? Berdasarkan terjemahan Quran bahasa Inggris yang menerjemahkan Isa menjadi Yesus. Semoga Bangke ini tidak ketemu dengan Ustadz Yusuf P. yang mengatakan, Memang agak susah sama teman kita satu ini gitu. Dia udah salah tapi masih ngotot gitu. Yang namanya Al-Quran ya kawan ya, diturunkan dalam bahasa Arab. Nah nih Al-Quran yang saya bukakan nih mushafnya, semuanya berbahasa Arab ya, dengan dasar dalil Quran surah Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan dalam bahasa Arab agar kamu mudah mengerti. Nah, ini bahasa Arab kayak gitu. Bagaimana kita menerjemahnya ke dalam beberapa bahasa? Maka ada ilmunya. Nah, belajarlah ilmunya tersebut gitu kawan. Jadi kalau Anda mau menampilkan sama saya dalam terjemahan bahasa Inggris, sudah saya bilang di video saya, Al-Quran itu berbahasa Arab, bukan terjemahan ya. Mau dia diterjemahkan ke Inggris, mau dia diterjemahkan ke Indonesia, kalau sudah diterjemahkan ke Indonesia itu bukan Al-Quran. Teks originalnya berbahasa Arab gitu ya kawan ya. Nah, jadi menurut Ustadz Yusuf P., Quran itu bukan terjemahan, tapi Quran itu dalam bahasa Arab. Tapi anehnya Bangke mengambil rujukan dari terjemahan bahasa Inggris untuk membenarkan posisinya bahwa Isa sama dengan Yesus. di situ dia bermaksud untuk mengadu saya dengan Ustadz Kainama. Kata Ustadz Kainama, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris, tapi beliau menyatakan Al-Quran bahasa Inggris. Kayak gitu ya, Al-Quran bahasa Inggris. Saya menyatakan di dalam video itu bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab, dan saya sertakan dalilnya, Quran surah Yusuf ayat 2. Karena itu adalah sebuah tantangan bagi mereka gitu. Nah, tantangan apa itu? Nanti saya jelaskan. Bapak Ibu semuanya, saya itu manusia, Ustadz Kainama manusia. Jadi kami itu bukan domba. Dan kami tidak akan bisa diadu domba antara satu dengan yang lain. Silahkan Anda tanya sama Ustadz Kainama, ada nggak Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Inggris? Beliau pasti jawab nggak bakal ada ya. Tapi terjemahan dalam bahasa Inggris. Ustadz Kainama menjelaskan tentang masalah terjemahan Al-Quran di dalam bahasa Inggris, bahwa di dalam bahasa Inggris itu Nabi Isa dan Yesus itu adalah oknum yang satu. Artinya di sini masalah sastra bahasa ya. Sastra bahasanya yang perlu Anda tinjau brobil pil pahit, bukan masalah dari Al-Quran teks Arabnya. Ustadz Kainama menyampaikan terjemahan Al-Quran bahasa Inggris, artinya perubahan bahasa gitu antar kitab, antara Bible dan Al-Quran. Bahwa memang betul menurut saya pun Nabi Isa dan Yesus Kristus itu adalah oknum yang sama, diceritakan dengan versi yang berbeda di dua kitab. Kita sudah saksikan bersama bagaimana ketidakkonsistenan Bang Ucup. Ketika Bangke menggunakan terjemahan bahasa Inggris untuk kata Isa, malah dia benarkan. Giliran kita pakai terjemahan bahasa Inggris untuk kata Nasaro, Bang Ucup yang unyu tidak terima. Ini namanya standar janda. Ngomong-ngomong, saya tidak bilang kalian berdua domba, sehingga harus diadu. Tapi kalau Bang Ucup merasa, monggo. Tantangan untuk Bang Ucup, tunjukkan pada saya kata Yesus dalam Quran bahasa Arab. Kalau ketemu, Bang Ucup tetap Islam. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bang Ucup. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.